Episode 156, Sentuhan Panas Mas Arya. Terima kasih Bu Gia, kapan-kapan boleh main sini lagi ya. Koor kompak mahasiswa itu membuat Mas Arya menarik pinggangku lebih dekat dengannya lalu menatap datar pada mahasiswa yang kini mulai meledeki Mas Arya bucin. Istri saya, kalian gak ada kapok-kapoknya ya? Ampun deh, Pak. Abis si bapak milih istri bening bener, saya kan jadi mau. Sama istri saya? Enggak Pak, mau nikah maksudnya. Galak bener bu si bapak, kata seorang temannya Satria yang aku lupa namanya. Sejak tadi Mas memperkenalkan aku dengan yang lainnya, Mas terus jadi bahan bercandaan anak-anak. Tapi saat Mas serius, mereka akan langsung menurut. Kami bukan bapak dan ibu kamu. Sudah, sana pulang. Jangan lupa yang tadi dikerjain. Saya mau minggu depan semua sudah sesuai dengan apa yang saya bilang, kata Mas Arya tak terbantahkan. Mau anget-anget ya, Pak? Kok ngusir kami? Goda Satria dan Mas Arya hanya memberi tatapan datar tanpa mau menjawab. Udah Gus kalau suhu udah liatin kita begitu mending pulang atau mau gantung skripsi aja tahun depan lulus, kata Satria lagi sambil mendorong punggung teman-temannya. Aku hanya bisa menggeleng sambil menggulung senyum. Setelah semua mahasiswa Mas Arya keluar, ditambah dengan beberapa mahasiswi yang tadi juga ikut keluar, Mas sempat menyisipkan pesan agar hati-hati di jalan juga agar langsung pulang ke rumah. Aku kembali masuk lebih dulu dan Mas Arya menutup pintu. Aku lihat ia tersenyum penuh arti padaku yang membuatku melempar pandangan ke TV tak mau menatapnya. Sayang. Yuk. Apanya? Tanyaku tanpa menoleh, tapi aku tahu apa yang dia mau. Main balon. Beli dulu sana balonnya di taman. Kamu udah punya 2 kok, ngapain aku beli lagi? Aku memutar bola mataku malas. Astaga, otak suamiku ini lama-lama nakal juga ya. Mas, tangannya Tangan aku kenapa sih, sayang? Bukannya kamu suka kalau Mas begini? Kamu mancing aku atau apa, Mas? Tanyaku yang kini menatapnya tajam tapi Mas Arya malah menatapku dengan senyum juga alis yang ia mainkan naik turun. Kedua tangannya dengan sigap meraih tubuhku kemudian ia bawa aku ke atas pangkuannya. Mas, kataku dengan kepala yang menggeleng pelan. Apa sih, Gia? Kamu suka kan kalau aku begini? Ucapnya yang kini sudah menggodaku dengan tangan hangatnya yang sudah menyusup di balik baju yang aku pakai. Aku tetap diam, menahan suara nakal yang bisa kapan saja keluar jika aku lengah. Mas, tanya deh, kataku agar aku tak terpancing. Padahal sih, sejak awal Mas Arya memberikanku senyum, saat itu juga aku sudah ingin semua tubuhku disentuh olehnya. Tapi yang namanya gengsi selalu lebih besar dari apa yang aku ingin. Tanya apa? Tanya Mas Arya dengan kedua tanganku yang sudah aku kalungkan di lehernya. Tadi, yang perempuan itu. Dea. Entah siapa, aku gak kenal. Dia, kok tahu aku ya? Maksud aku, separah itu gosip aku dulu, tanyaku dan Mas hanya mengangguk pelan membuatku mencebik. Mungkin paham kalau aku tak suka dengan jawaban yang Mas Arya berikan. Ia terkekeh lebih dulu, lalu mulai menciumi bibirku beberapa kali. Setelahnya ia sedikit menjauhkan wajahnya dan menatapku dengan tangannya yang terulur untuk menyibak rambutku pelan. Dia itu angkatan Satria, cukup populer dulu. Tapi semenjak kamu ada, dia jadi tergantikan. Awalnya dia kesel, tapi waktu dia tahu ada gosip itu buat kamu, dia jadi sedikit lega. Malah dia manfaatin gosip itu buat bikin dia naik lagi. Harusnya dia bimbingan sama Bu Farida, tapi dia bilang sama Bu Farida maunya sama Mas. Masih enggak pernah masalah mau sama siapa aja, asal dia serius kalau diajarin. Mas sama anak-anak yang lain deket, sama Satria dan yang lain, udah kayak adik sendiri karena dulu suka main bareng. Tapi semenjak Dea ikutan, kita jadi jarang kumpul. Gak enak aja kesannya kalau dosen sama mahasiswa keluar, ada mahasiswi yang ikut dengan pakaian minim. Jadi Mas minta anak-anak buat enggak ngumpul lagi. Anak-anak dari perkumpulan sayang aku?
Iya. Kok bisa bikin grup begitu? Tanyaku yang masih sangat penasaran. Karena dulu kami memuja kamu, tapi sekarang cuma Mas yang boleh. Dulu kita itu suka liatin kamu makan di kantin dari atas, terus suka diam-diam naruh kado giliran di meja kamu yang sialnya dimakan Molly semua. Itu kerjaan kalian? Siapa lagi? Aku pikir orang yang nebar gosip jelek, soalnya takut diracun. Mas Arya mendengkus tapi kemudian mendekatkan wajahnya pada dua gunung kembarku, menenggelamkan wajahnya di sana. Mas Yang? Bentar doang, Gia. Kamu kayak bukan sama suami sendiri deh, jual mahal banget dari tadi. Mas itu kangen, Gia. Tapi aku masih mau tanya lagi, Mas. Aku dapat mendengar Mas Arya yang membuang napasnya kasar kemudian menarik dirinya untuk menatapku. Tanya apa lagi? Lama-lama tanya terus kayak wartawan. Kali ini aku yang mendengkus. Sial, suamiku kalau sudah bicara suka benar. Hahaha. Ih, mau tanya Mas, serius ini? Iya, mau tanya apa? Tanya Mas padaku tapi makin merapatkan tubuhnya dengan tubuhku yang duduk menghadapnya di atas pahanya. Mau tanya, enak main sekarang atau nanti malam aja ya? Godaku membuat wajahnya yang tadi masam kini cerah dihiasi senyum lebar. Maunya aku sih sekarang sama nanti. Sekarang aja yuk. Nanti ya urusan nanti, katanya yang kini mulai mendekati ceruk leherku dan mulai memberi gigitan kecil di sana. Aku tersenyum, bisa apa aku jika tangan besar dan hangatnya itu sudah mulai menyapu permukaan kulitku. Apalagi bibirnya yang basah bergerak di sana-sini. Itu sudah cukup membuat aku hilang akal. Sofa sempit, enak diranjang, katanya yang kini sudah mengangkatku dan menggendongku ke dalam kamar bak bayi koala. Suka-suka Mas aja, asal main aman ya. Anaknya diingat, kataku dengan hidung yang aku gesekkan di hidungnya juga. Mas membuka pintu kamar, masuk ke dalam lalu menutup pintu itu dengan kakinya yang mendorong cukup kuat pintu coklat di kamar kami. Setelahnya, ku mulai tersenyum saat Mas mulai mendekati wajahnya dengan wajahku. Tak mau jadi gadis polos yang tak paham isyarat suami, aku mulai memiringkan wajahku juga. Pagutan pertama aku dapat. Mas yang selalu bisa membuat aku lemas hanya dengan bibirnya saja kini mulai membaringkan aku di atas ranjang. Baju kaos miliknya yang aku pakai ia angkat sampai di batas gunung kembarku. Lagi-lagi tangannya yang hangat itu ia gunakan untuk mengusap lembut perutku yang mulai membuncit kemudian bibirnya turun dari bibirku ke arah perut. Sialan, ini panas tapi nikmat. Mas, rintihku pelan saat bibirnya menyapu permukaan kulit perutku. Bahkan, anaknya ikut bersorak senang saat ayahnya aktif di sana. Perempuan penghangat ranjang episode 157. Ranjang panas Gia dan Arya. Dikasih label dewasa, yang gak suka biar skip, daripada demai marah-marah. Kamu memang selalu gemesin gini ya kalau lagi merem melek, tanya Mas Arya yang hanya bisa aku balas dengan pukulan kuat di lengannya. Au, kok dipukul sih, sayang? Kamu ngomong terus, kalau ngomong mulu kapan mulainya, tanyaku yang sedikit kesal karena aku sudah terbawa suasana tapi Mas Arya malah main-main. Mas terkekeh. Ia menaikkan satu kakinya di sisi tubuhku, dan satu lagi masih ada di bawah. Senyum manisnya itu membuatku lupa kalau aku sedang marah padanya. Maaf ya Bunda. Bunda enggak sabar ya disodok-sodok, tanya Mas membuat aku membuang muka karena tak tahan setiap kali Mas Arya melontarkan kata-kata frontal di depanku. Hai Dek, ayah mau jenguk kamu, bantu bikin Bunda nyaman ya, Dek. Kata Mas Arya berbisik di depan perutku kemudian mendaratkan bibirnya sekali lagi di atas perutku kemudian beralih naik, mensejajarkan wajahnya dengan wajahku serta mengulas senyum manis. Ah, lemas aku Mas lemas. Tanpa menunggu waktu, Mas Arya selalu bisa menghipnotisku agar aku takluk secepat yang ia bisa. Bibir kami sudah menyatu, menari dengan lihai di atas bibir masing-masing. Gigitan lembut yang Mas Arya berikan pada bibir bawahku membuat aku secara otomatis membuka mulutku,
memberi celah untuk Mas Arya menjelajah di sana. Aku menaikkan tanganku, merambat ke rambutnya yang tebal lalu menjambaknya gemas. Aku yakin bukan suatu jambakan yang kuat, karena aku bisa mendengar Mas mengeram di sela pagutan kami. Tangan Mas Arya sedang apa? Tenang, Mas bukan tipe pria pasif. Jika bibirnya bergerak, tangannya pun sama, bergerak lebih brutal lagi dari bibirnya. Dari semua milikku, yang paling Mas Arya suka mainkan adalah 2 gunung kembarku, apalagi dulu Mas sempat bilang jika bentuknya makin berubah dari pertama kali ia pegang. Dan saat ia mengatakan itu, jelas pipiku memerah. Kok punya kamu makin besar ya, sayang? Apalagi semenjak hamil, makin gemesin. Ini yang bikin enggak betah pergi dari kamu lama-lama, pengennya nempel terus. Aku ingat, Mas bilang itu saat aku dan Mas baru selesai perang dingin selama 2 hari. Ada yang ingat perang dinginku dengan Mas Arya? Harusnya sih enggak perlu selama itu, tapi aku malah membuatnya puasa 2 hari dan aku juga yang tersiksa karena tidak mendapat sentuhannya. Mas, rintihku karena bibirnya kini sudah bermain di 2 gunung kembarku yang mulai membesar setelah masa kehamilan. Tampak tak peduli, Mas malah makin giat berselancar di sana. Ia mainkan satu dengan tangannya, satu lagi dengan bibirnya. Mas selalu punya cara untuk bisa membuat aku tunduk setunduk-tunduknya. Mas juga bisa jadi selembut sutra jika sudah ada di fase ini. Tangannya, bibirnya, suaranya, bahkan gerakan-gerakan kecil hingga besar, membuat aku mampu jungkir balik dalam merasakannya. Entah kapan, tapi pakaianku malah sudah tanggal, tak lagi bisa menutupi tubuhku dengan perut buncit yang kini makin terlihat. Angkat dikit sayang, bisik Mas di telingaku saat ia ingin menggeser tubuhku sedikit lebih dalam keranjang. Aku yang memang sudah dibutakan oleh gairah yang Mas pancing dengan sentuhan saja menurut, langsung beringsut mundur, meraih bantal yang biasa Mas pakai untuk menganjal pinggangku ketika kami olahraga seperti ini. Jika dulu kegiatan kami ini akan selalu dimulai pada jam 11 malam sampai waktu subuh mendekat, kali ini tidak lagi. Semenjak hamil, aku bisa kapan saja meminta Mas untuk menyentuhku. Hal itu tidak membuat Mas menolak atau keberatan. Malah kata Mas ia suka perubahanku yang mulai bisa meminta itu lebih dulu. Gia, rintih Mas Arya ketika aku memainkan dengkulku pada miliknya. Memang dia pikir hanya dia yang bisa membuatku takluk? Dia bahkan belum sepertiku. Dia curang. Pakaiannya masih lengkap. Tapi, aku tak tinggal diam. Atas rintihan yang tadi Mas keluarkan, aku tahu miliknya pun sudah siap tempur. Aku bisa rasakan meski hanya dengkulku saja yang bersentuhan tadi. Karena itu pula, aku turunkan kedua tanganku, meraih kemejanya yang ia pakai karena tadi memberi bimbingan pada mahasiswanya. Aku buka kancingnya satu persatu hingga terlepas sempurna. Otot perutnya langsung menyapa penglihatanku. Sumpah, seksi sekali. Otakku mulai kotor semenjak aku menikah dengan Mas Arya. Sentuh saja, itu milikmu, kan? Kata Mas Arya tepat di telingaku kemudian ia memberi sensasi makin panas karena ia menyentuh telingaku dengan lidahnya kemudian menatapku dengan kedipan mata nakalnya. Tak menyia-nyiakan apa yang ia katakan padaku, aku mulai menjelajahi lekuk tubuhnya dengan jari kecilku, membuat Mas Arya mendongak dengan geraman kuat yang ia tahan. Aku bahkan merinding mendengarnya. Mungkin karena tak tahan dengan sentuhan yang aku berikan, Mas lagi-lagi menyerang bibirku, membuat aku terkesiap tapi langsung aku netralkan dan mulai membalas gerak bibirnya. Bukan aku yang membuka celana Mas, tapi dia sendiri yang membuka saat bibir kami masih saling beradu. Yang aku tahu adalah saat tanganku ditariknya lalu aku dapat merasa jika aku memegangi miliknya. Sial, sulit sekali mengendalikan degupan jantungku jika sudah dalam kondisi begini. Ku gerakan tanganku, membuatnya juga mengalami sensasi yang panas dan gerah layaknya aku. AC dengan suhu yang sudah dingin, kini tak mempan, sekalipun tubuh kami sudah polos. Mas, pekiku kuat sambil memeluknya karena ternyata jarinya sudah menyusup di inti milikku. Mas hanya perlu memastikan aku sudah basah,
membuatnya nanti mudah untuk memasukiku. Dan juga, dengan posisi yang aman untuk Dedek, serta nyaman untuk Bunda. Gia, boleh Mas masuk? Kamu udah basah. Bisiknya yang aku yakin ia pun tidak tahan. Aku tahu karena aku hanya memegang miliknya tanpa bergerak pun, Mas tetap menjerit kuat. Aku tahu ia ingin sekali. Satu kali anggukan kepalaku, menjadi kunci masuk untuk Mas membuka gerbang kenikmatan untuk kami berdua. Ia membiarkan bantal yang ada di pinggangku, memilih untuk menaikkan kedua kakiku dan mulai mengarahkan pedang pusakannya. Aku tahu sebentar lagi akan masuk, ku pejamkan mataku. Mungkin Mas paham aku menunggunya. Ia menghadiahi bibirnya di atas bibirku tepat saat ia mulai mendorong masuk miliknya. Hah, rintihku dengannya bersama. Saat sudah masuk dengan sempurna, Mas diam lebih dulu. Ia menyingkirkan rambutku yang ada di sekitar wajah lalu menciumi wajahku secara acak. Aku mau bikin kamu gak akan lupa hari ini. Pelan-pelan aja ya. Biar dedeknya enggak berontak, kata Mas Arya dan aku mengangguk pelan. Dan setelahnya, gerakan Mas dimulai dari tempo paling lambat hingga tempo tercepat saat ia mulai mencapai puncaknya. Dan aku hanya bisa memejam, merintih, memeluknya, membalas pagutannya juga menjeritkan namanya. Mas Arya begitu mengerti cara bagaimana memperlakukanku. Oh, Gia, teriak Mas yang sudah menumpahkan cairan cintanya di atas perutku. Iya, semenjak hamil, dokter tak membiarkan Mas mengeluarkan di dalam, harus di luar. Dan jika tak bisa, Mas harus pakai pengaman. Karena Mas tak suka pakai pengaman, ia terpaksa mengeluarkannya di luar walau akhirnya ia harus mengomel dulu. Enggak enak banget di luar, kurang anget, katanya yang mengeluh lalu menciumi wajahku kembali dan aku hanya bisa terkekeh. Baru saja aku ingin menggulingkan tubuh Mas Arya ke samping, Mas Arya menahannya dan menggeleng. Sekali lagi ya, sayang, katanya dan aku hanya bisa menelan salivaku kuat-kuat. Oke. Hari ini aku akan digempur habis-habisan sepertinya. Perempuan penghangat ranjang 158. Sarapan penuh cinta. Bangun di pagi hari lalu disapa dengan wajah lelah suamiku yang sejak semalam menggempur tiada henti sungguh membuat hatiku menghangat. Mas Arya, pria yang tadi malam terus menyebut namaku, terus berkata jika hanya aku yang ada di hidupnya, dan hanya aku yang ia cinta. Rasanya, aku seperti sedang bermimpi, tapi ini nyata. Tuhan mengirimkan Mas Arya untuk mengubah hari-hariku. Menyenangkan sekali. Morning Babe, sapa Mas Arya tanpa membuka kedua kelopak matanya, menarikku masuk ke dalam dekapannya kemudian bibirnya mendarat mulus di atas bibirku. Heran, apa tanpa melihat ia bisa dapat dengan tepat di mana letak bibirku? Morning Mas, mau sarapan apa hari ini? Tanyaku sambil mengusap lembut wajahnya yang mulai kasar karena tumbuhnya bulu-bulu di bagian dagunya. Makan kamu aja ya, katanya dengan senyum di bibirnya tapi matanya masih tetap memejam. Oh, kok dicubit? Tanya Mas Arya yang akhirnya membuka mata karena aku mencubit perutnya. Aku yakin cubitanku tidaklah sakit, karena perutnya yang terlalu banyak otot, aku jadi susah mencari lemak di sana. Lebay. Enggak keras juga aku cubitnya. Sebenarnya kaget aja sih, kata Mas Arya yang membuatku mendengkus. Serius Mas, Mas mau aku masakin apa? Aku mau bikin pasta. Kok pasta sih, Gia? Tanya Mas yang mulai menatapku dengan tatapan tak bersahabat. Kenapa sama pasta, Mas? Aku pengen, lebih tepatnya Dedek yang pengen. No, big no, sayang. Masa lagi hamil makan pasta? Yang lain ya, tawar Mas Arya dan aku menggeleng. Yakinlah, ini bukan karena aku saja yang ingin, tapi ini juga keinginan anaknya. Aku bisa apa jika anaknya rewel dan meminta untuk dipuaskan? Puaskan dalam arti makan pasta ya. Bukan yang iya-iya kayak semalam, bukan. Cukup sudah, pinggangku mulai sakit rasanya digempur semalaman. Please Mas, sekali ini aja, ya, mohonku dengan kedua tangan yang aku tangkap di depan wajahku,
memohon agar Mas Arya mau mengabulkan permintaanku. Mas Arya menatapku dalam, sebelum akhirnya ia menghembuskan napas panjang yang aku tahu ia terpaksa menuruti mauku lagi. Sekali ini aja, tanpa acara nambah dan porsinya dikit aja. Setelah pasta, kamu harus makan nasi dan susu. Deal, tawar Mas Arya mencoba membuat satu kesepakatan padaku dan aku tanpa pikir panjang mengangguk. Bodoh amat jika nanti aku malah melanggar, aku ingin dan ini pun ingin anaknya. Aku punya 1001 cara untuk merayu Mas Arya nanti, sekalipun harus meminta bantuan ibu mertuaku. Ya udah, kita cuci muka dulu. Aku yang masak dan kamu temenin aku masak ya, kata Mas Arya dan aku kembali mengangguk dengan senyum yang aku kembangkan. Setelahnya, Mas Arya mengangkatku dalam gendongannya kemudian ia bawa aku ke dalam kamar mandi. Asteris. Bagaimana jika kalian ada di posisiku, duduk di meja makan dengan perut buncit karena buah cinta kalian dengan suami. Lalu, saat pagi, kalian melihat suami kalian memasak untuk sarapan pagi, dan yang ia masak adalah sebuah menu yang ingin sekali kalian makan. Sungguh, aku tak mau menukar momen ini dengan apapun. Selain itu, penampakan di depanku sungguh menggoda iman. Punggung peluk Abel milik Mas Arya seakan memanggilku untuk memeluknya. Tegap, gagah, juga dijamin kuat. Aku sudah sering mencicipinya, tapi rasanya, diberi 1000 kali lagi pun, aku rasa aku tak akan pernah puas. Mas, panggilku membuat Mas Arya menoleh sebentar. Kemudian ia kembali fokus pada masakannya pagi ini. Apa sayang, rindu, tanya Mas Arya membuatku terkekeh pelan. Dih, pede gila, ucapku dan Mas Arya malah tertawa. Ya terus apa kalau bukan rindu tapi manggil-manggil, tanya Mas Arya yang aku lihat kini beralih pada teko air panas, menyeduh susu hamilku. Susu hamil rasa stroberi, aku lebih suka dingin. Tapi ini masih pagi dan Mas Arya pasti tak akan mengizinkan. Lagi pula, yang vanila habis dan kami lupa membelinya kemarin. Itu susu gak bisa ditaruh kulkas dulu, Mas? Aku gak bisa loh kalau... No bargaining, sayang. Kembali aku hembuskan napasku kuat-kuat agar Mas Arya tahu aku tak suka. Tapi ia malah berbalik badan dan menatapku dengan salah satu alis yang ia angkat. Gak minum susu artinya gak ada pasta. Gimana? Tanya Mas Arya dan aku hanya memutar bola mataku malas. Fine. Sini susunya. Aku minum pelan-pelan, kataku dan Mas Arya menurut. Ia melangkah mendekatiku, meletakkan susu yang sudah ia buat di atas meja kemudian menatapku dan tak kembali ke dapur. Kok masih di sini? Tanyaku sambil mendongak menatapnya. Diminum dulu, depan mata aku. Setelah itu aku lanjut masak, kata Mas Arya dan aku hanya bisa menghela napas kasar dan menurut. Walau aku tidak suka rasanya susu ini saat panas, bukan berarti aku bisa menolak jika sudah Mas Arya memberi titah seperti tadi. Good. Abis sarapan dan mandi, kita pergi beli susu kamu ya. Sekalian belanja untuk keperluan kita, udah mau habis stok di kulkas. Ucap Mas Arya yang sudah mengusap puncak kepalaku sekilas lalu melangkah kembali ke dapur. Aku hanya menjawab dengan gumaman saja. Tidak tahu harus apa, aku sedang berperang dengan rasa manis yang tak kusukai dari susu ini. Tak lama, Mas kembali datang. Kali ini ia membawa pasta pesananku. Ia juga memasak omelette juga sosis dan sup hangat. Mas Arya memang tidak pernah susah jika soal makanan. Dimakan, itu cuma setengah porsi. Kalau kurang nambah nasi sama ini aja, aku gak terima sesi tawar-menawar, kata Mas Arya mendorong piring berisi pasta padaku. Tak aku hiraukan, aku lebih tertarik dengan pasta yang sudah melambai padaku ingin dimakan. Baru saja garpu dengan gulungan pasta penuh akan segera masuk dalam mulutku, Mas Arya kembali mengintupsi agar aku berhenti dan membuat aku menatapnya malas. Apalagi, Mas, susunya udah habis setengah gelas. Ini aku udah sampai ileran lo lihat pastanya. Ini aku tidak bohong, aku serius.
air liurku rasanya ingin menetas saat aroma pasta itu masuk dalam hidungku. Berdoa sayang, aku tahu kamu pengen, kamu lapar. Doa jangan sampai lupa dong, katanya dan aku hanya bisa membalasnya dengan cengiran. Oh maaf sayang, ya mana kita tahu kalau Mas Arya mau mencegahku makan karena ingin aku berdoa. Aku pikir dia akan menghalangiku makan pasta ini. Duh, maaf Mas, aku tadi mikir buruk tentang kamu. Ayo berdoa, aku pimpin, kata Mas yang langsung aku ikuti maunya. Setelah kami berdua berdoa dan memastikan aku tak lagi diganggu olehnya saat aku menikmati makananku, aku mulai melahap pasta itu dengan hikmat. Astaga, pasta ini enak, apalagi yang membuat ini suamiku. Langsung dari tangannya dengan cinta kasih yang ia tabur dalam setiap suapan. Enak, tanya Mas yang belum juga makan, ia sibuk melihatku, dan aku tidak peduli. Aku mengangguk dengan mulut penuh, enak. Makasih ya Mas. Mas pun mengangguk, mengulurkan tangannya untuk mengusap sudut bibirku. Kembali, hari ini ada dan akan selalu ada hal baru dalam hubungan kami. Kali ini, sarapan terindah yang pernah aku lakukan, selain dulu saat kami baru menikah. Perempuan Penghangat Ranjang episode 159. Soal perasaan Mas Arya. Akan dimulai dari sudut pandang Mas Arya. Hari ini kembali aku saksikan bagaimana senyum manis itu terulas di garis bibirnya. Kalista Anggiana, dulunya dia gadis remaja dengan seragam abu-abu yang tidak sengaja ada di depan kantor Mama dan berhasil menyelamatkan Mama dari insiden kecelakaan. Dulu, aku pikir ini hanya sebuah rasa kagum. Kagum karena masih ada orang baik yang mau membantu tanpa mengharap imbalan. Dulu, saat gadis itu berhasil menyelamatkan Mama dan Mama menawarkan sebuah hadiah berupa uang sekolah yang akan Mama tanggung sepenuhnya, gadis itu menolak dengan sopan, dan aku masih bisa mengingat kalimat yang ia lontarkan dulu. Tidak perlu, saya ikhlas. Mungkin hari ini saya bisa menolong ibu karena dulu saya pun pernah ditolong orang. Sebuah timbal balik yang lumrah bagi makhluk sosial seperti kita. Aku suka pemikiran gadis itu. Senyumnya selalu mengembang tiap kali ia bicara. Bahkan, wajahnya yang cantik alami itu tak sedikit pun aku lihat ada polesan make up layaknya gadis seusinya. Dan, yang paling tak bisa membuatku berpaling ada saat gadis itu menoleh padaku, mengangguk pelan kemudian mengulas senyum manis untukku. Tepat saat itu, hatiku berhenti padanya. Anggina, begitu ia memperkenalkan dirinya saat jabatan tanganku disambutnya. Bahkan, sampai hari itu Mama meminta kami untuk berpose di satu foto, aku masih tak bisa menggambarkan degupan aneh di jantungku. Setelah insiden itu, aku mati-matian berusaha mencari di mana ia tinggal, dan di mana ia sekolah. Sampai aku dapat tempat tinggalnya juga alamat sekolahnya. Gila memang, aku jadi stalker paling handal yang pernah aku tahu untuk diriku sendiri. Bahkan aku sampai tahu ia ingin masuk kuliah di mana tanpa bicara padanya langsung. Kampus negeri, jurusan akuntansi, katanya mau kerja kantoran. Itu informasi yang aku dapat saat aku menyewa satu anak sekolah Gia untuk mencari informasi tentangnya. Karena itu juga, aku semangat melanjutkan studi dan mengejar gelar magister demi bisa menjadi dosen nantinya. Aku bertekad untuk maju selangkah dalam hubungan ini. Setidaknya, bisa bicara dengannya. Hari-hari terus berlalu, terlalu pengecut untuk datang dan sekedar menyapa Gia waktu itu. Kalau kata Raka rekan kerjaku di kampus yang sama, aku terlalu kaku untuk gadis cantik seperti Gia. Aku akuin itu. Buktinya, dari sekian banyak waktu yang aku buang, aku masih di posisi yang sama, pengagum rahasia dari seorang Anggiana. Sampai pada aku berhasil mengajar di kelasnya saat ia kuliah, walau hanya sekedar menjadi dosen pengganti, aku baru tahu kabar terbaru soal Gia. Gadis itu bekerja, dan karena pekerjaannya, ia harus dijauhi banyak orang. Perempuan gak benar dia itu, pulang kerja malam-malam, bau alkohol. Kadang pakaiannya seksi banget, pernah gak sengaja ketemu waktu itu.
Iya, mukanya aja polos, taunya simpanan omom. Bagaimana rasanya jika kalian di posisiku saat itu? Mengagumi Gia segila itu, rela jungkir balik jadi stalker demi tahu kabar terbaru dari wanita yang punya senyum manis itu. Hatiku bahkan sangat sakit saat ada orang yang bicara soal itu tentang Gia. Tak mau menanggapi serius, aku mulai lagi jadi stalker gila yang membuntuti Gia pergi kemanapun. Tepat saat aku ikut dia pergi dari kampus, aku melihat ia masuk ke sebuah rumah kos yang aku tahu itu milik orang tuaku. Aku baru tahu jika ia sudah pindah dari kosnya yang lama. Dari sana, aku suka mengikutinya ke tempat kerja. Aku tahu pekerjaan apa yang Gia jalani. Aku bahkan pernah memesan Gia tapi bukan aku yang hadir di sana. Akan banyak teman-temanku yang menggantikanku di depan Gia. Aku tidak berani, entah kenapa aku takut saat ada di depan wanita. Bayang-bayang masa lalu saat aku menolak seorang gadis hingga gadis itu tewas membuat aku dibayang-bayangi Gia yang ada di posisi itu. Terdengar aneh, tapi nyatanya begitu. Gia cuma mau nemenin minum doang gak lebih. Kalau mau bawa dia pun enggak bisa. Lo cuma bisa minum di tempat. Sejauh ini, incaran lo aman. Itu kalimat dari salah satu temanku yang aku minta untuk mencari tahu soal gosip buruk tentang Gia. Nyatanya, apa yang digosipkan tidaklah benar. Sampai pada aku ikut dengan mama ke kos yang Gia tempati, mama berencana menjual kostan itu karena bangunannya yang sudah tua. Aku hanya iya-iya saja, sambil berpikir kemana Gia nanti akan tinggal. Selagi aku berpikir, saat itu Gia keluar dari kamarnya, membuat aku tersenyum saat melihatnya yang keluar dengan pakaian rumah sederhana. Sungguh, bagaimanapun penampilannya, gadis itu tak pernah tak menarik hati. Sampai pada aku memanggilnya dan membuatnya cukup terkejut. Aku bahkan untuk pertama kali nekat menyentuh tangannya, membawa gadis itu untuk ikut makan bersamaku di warung terdekat. Dan saat itu untuk pertama kalinya interaksiku kembali sedekat itu dengan Gia setelah beberapa tahun terlewat. Bapak harusnya gak dekat-dekat saya. Bapak mau kena gosip buruk kalau ada yang tahu. Bapak dekat-dekat saya, tanya Gia saat itu setelah kami beres makan di warung dekat kos Gia. Aku menatapnya. Kenapa sih? Di saat para perempuan hanya akan memikirkan semua hal tentang dirinya saja, Gia malah memikirkan orang lain. Saya enggak peduli, yang saya tahu gosip itu gak benar, kan? Kataku dulu dan Gia tertawa pelan sambil menggeleng. Sungguh, tawa yang menghangatkan hatiku. Baru kali ini lagi aku berdegup kuat dengan keringat yang membanjiri seluruh keningku. Gosip itu benar, Pak. Saya bukan wanita baik. Itu yang harus Bapak tahu, dan mungkin harus Bapak ingat agar tidak mendekat. Nama Bapak bisa buruk karena itu. Ucapnya kemudian melangkah meninggalkanku lebih dulu setelah ia akhiri dengan senyum manis kalimatnya itu. Dan karena itu pula, keberanianku mulai muncul. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku hanya menjadi peganggungnya. Siang itu aku putuskan untuk mencarinya dan mendekatinya secara terang-terangan. Persetan dengan penilaian Gia soalku, yang pasti, setelah ia kembali membuat debaran di jantungku menggila. Tidak semudah itu membuat aku mundur demi memilikinya. Tunggu aku Gia, kamu akan jadi wanitaku. Itu sumpahku, dan akan aku buktikan saat tiba waktunya nanti. Dan sejak siang itu, tak pernah sedikit pun perhatianku beralih padanya. Di kampus, aku akan terang-terangan datang mendekat dan yang menyadari itu pasti teman dekat Gia, si Molly. Bahkan sempat aku dengar Molly menggoda Gia karena tahu aku suka mencuri pandang. Entah karena apa, Gia menjawab dengan kalimat yang membuat aku makin tertantang mendekatinya. Kalimatnya begini. Jika memang beliau menginginkanku, maka dia harus bisa membuatku terbebas dari kesengsaraan ini. Setidaknya, aku ingin dimiliki dan dianggap ada. Aku benar-benar ingin merasakan cinta yang tulus. Dan karena ucapan Gia itu, aku berani mendekat lebih jauh lagi padanya. Lebih jauh sampai aku merecoki garis takdir yang ia punya. Flashback dikit ya, kita cari tahu gimana Mas Arya bucin ke Gia. Perempuan penghangat ranjang episode 160, Perjalanan Cinta Mas Arya. Mas, dedeknya gerak. Lamunanku buyar saat suara Gia memenuhi indera pendengaranku. Senyum di wajahnya masih tetap merekah.
Satu tanganku, aku ulurkan, sibuk mengusap perutnya yang makin hari makin nampak. Seseksi ini Gia saat hamil, aku bahkan lebih suka saat ia sedang hamil begini, menggemaskan sekali. Cuma sama tangan kamu aja nih Mas mau diem. Dedek tahu ya kalau ayahnya nganggur, kata Gia lagi yang kini sedang bersandar pada punggung sofa dengan semangkuk salad sayur yang aku beri ayam sedikit di tangannya. Katanya ia perlu camilan jika sedang menonton TV. Dan karena sejak kemarin ia terus memakan camilan tidak sehat, maka hari ini ia aku buatkan salad untuk menu camilannya. Dedek, atau kamu yang suka? Tanyaku dan Gia menoleh padaku kemudian tersenyum. Sungguh, senyumnya teramat manis. Aku juga suka, jadi nyaman, katanya dan aku membalas senyumnya tak kalah lebar. Jika melihatnya bisa tersenyum kembali, aku akan selalu bersyukur. Bersyukur karena bisa membayar kesalahanku yang dulu sempat membuatnya sedih. Dulu sekali, sebelum kami bersatu dan memiliki buah cinta seperti sekarang, aku adalah orang yang mengacak-acak hidup Gia jadi tak berbentuk. Mulai dari aku yang terus mengejarnya, hingga ia risih, juga karena gosip makin santer terdengar. Aku akan sering datang ke kelasnya, mencuri pandang padanya hingga semua jurusan menggosipinya, atau datang ke tempat kerjanya, meminta ia menemaniku, dan aku pernah mengacau di tempatnya bekerja. Apa kau Bram? Suara itu yang aku dengar saat pertama kali aku mau berperan sebagai pelanggan di tempatnya bekerja. Aku masih ingat, pertama kali kami saling tatap, Gia terkejut melihatku ada di sana. Tapi aku lebih terkejut lagi karena kami bisa sangat dekat seperti sekarang. Aku hampir berhasil menjamah bibirnya kala itu, kalau saja tak ada bodyguard sialan yang menghantam bibirku hingga sobek. Anggiana panik, jelas. Perempuan itu lantas membawaku ke sebuah kamar yang disebut kamar eksekusi katanya. Kamar di mana para wanita di tempat itu melayani pelanggannya kecuali Gia. Ia biasanya hanya akan sampai di sofa tadi dengan berbagai minuman. Aku katakan niatanku saat itu, ingin memilikinya dan ia menantangku. Dan tanpa aku tahu, Gia yang lebih dulu memimpin kegiatan pertama kami. Sentuhan di bibir kami masing-masing, Gia yang memulai. Setelahnya, aku katakan apa saja yang akan Gia dapat jika ia ingin menjadi milikku. Semuanya, semua akan aku beri asal ia mau hidup denganku. Tapi, aku pikir semua itu akan mudah saat aku dan ia sudah pernah saling mencecap rasa di bibir masing-masing. Nyatanya, tidak. Gia tidak semudah itu diluluhkan. Berkali-kali aku patah saat harus melihatnya di-booking oleh seorang pria. Sampai pada akhirnya aku kembali nekat dan membuat ia tak bisa lagi bekerja. Siapa kau sampai membawaku ke apartemenmu? Dulu mungkin aku tak bisa menjawab pertanyaan Gia ini saat ia bertanya sewaktu-waktu, tapi saat pertanyaan itu berhasil lolos dari bibirnya, aku akhirnya menjawab jujur jika aku sudah lama mengenalnya dan itu cukup membuatnya kaget. Dan itu memang bukan salahnya, itu salahku. Apa kau mengutipku? Tanya Gia lagi saat itu dan aku hanya bisa mengangguk. Aku tahu dia marah, tapi dia tak tahu harus apa. Hingga malam itu, dia menginap di apartemen ini. Jika dulu statusnya masih incaranku, kini ia sudah jadi istriku, duduk di sampingku dengan calon anak kami di perutnya. Deritanya tak hanya sampai di sana. Aku kembali membuat masalah di hidupnya. Aku hampir membuatnya ternoda dengan membiarkannya pulang ke kos yang ia tempati selama ini. Ia hampir mendapat pelecehan dari orang tua temannya, Molly. Di depan mataku, aku melihat pria tua itu melucuti pakaian Gia. Nasib baik aku datang tepat waktu, menghajar pria itu kemudian memeriksa keadaan Gia yang tak sadarkan diri. Ada dua hal yang saat itu aku lakukan, melepon pihak berwajib juga ambulans. Selain Gia yang butuh perawatan, pria tua itu pun sama. Wajahnya hancur aku pukuli saking marah dan kesalnya aku. Aku tahu saat itu Gia syok. Temannya pergi, ia trauma dan aku punya kesempatan untuk makin memberinya perlindungan. Aku tahu, itu salah. Aku juga tahu jika aku memanfaatkan kondisi Gia saat itu, tapi apa boleh buat, aku harus memilikinya, apapun caranya. Sampai pada ia mau menerimaku setelah semua bujuk rayu aku kerahkan, kami resmi menjalin kasih,
hanya sebentar karena setelahnya kami menikah. Kalian tak akan tahu bagaimana bahagianya aku saat itu. Bahkan, aku jadi pria pertama yang menjadi pembuka gerbang baru hidupnya. Tapi, hidup tak selalu mulus kan? Saat itu, ada sosok pria yang datang dan bilang menyukai Gia. Alex, dia pria yang ternyata pernah menyewa Gia, mencoba mengacau hari bahagiaku tapi gagal. Bahkan, aku sampai lupa dengan kehadiran Alex saat resepsi kami. Gia yang dulu menolakku ada di hidupnya bisa melontarkan kata-kata manis seperti ini. Hai kamu yang sudah menjadi suami saya, dengar baik-baik ya, kata Gia saat itu di depan panggung resepsi pernikahan. Alasan baruku kini adalah, aku mau tumbuh sama kamu, jadi yang matiin lampu waktu kamu ketiduran, bantu kamu buat nemuin pasangan kaos kaki kamu yang hilang, bikinin kamu makanan yang mungkin gak seenak masakan ibu kamu tapi akan selalu kamu habiskan, memeluk kamu saat mimpi atau kenyataan gak seindah harapanmu, atau rebutan selimut di malam hari dan paginya kita keliling cari nasi uduk. Aku mau ada di sana, di setiap momen kecil kamu tapi akan memiliki kenangan indah. Koi? Sumpah, demi apapun, ini lebih sweet dari ungkapan hati siapapun, termasuk aku yang jadi suaminya. Setelah itu, aku yakin jika aku mampu membuatnya bahagia, aku yakin bisa membuatnya nyaman juga merasa aman. Tapi, lagi-lagi takdir membawaku dan Gia dalam cobaan besar. Badai rumah tangga kami cukup kuat di awal pernikahan. Tepat saat bulan maduku, ada kabar tak enak menerpa hubungan baru kami. Orang tuaku, kakakku, tahu siapa Gia dulu, apa pekerjaan Gia hingga aku dan Gia dipaksa berpisah. Dan lagi-lagi, Gia yang tersakiti, tapi dia yang menguatkan aku kala itu. Saat malam hari saat aku sudah mulai ingin tidur yang mungkin Gia pikir aku sudah tidur, aku sempat mendengar kalimat Gia untukku pelan. Kalau memang tidak bisa bersama, aku gak apa. Aku tetap ada buat kamu, mungkin statusnya saja yang berbeda. Aku cuma mau kamu dan keluargamu baik-baik saja. Doaku masih sama, kamu dan keluargamu selalu bahagia, biar rasa sakitnya aku tanggung sendiri. Bisikan itu yang membuat hatiku hancur malam itu, dan karena bisikin itu juga, semua fasilitas yang aku dapat karena uang mama, aku kembalikan. Aku benar-benar kembalikan dan memulai hidup yang baru dengan Gia, hanya dengan Gia. Bahkan, saat kami pulang dari acara mama, kami pulang dengan jalan kaki, makan pinggir jalan dan bermain hujan. Gia, wanita yang mengenalkanku dengan sebuah hidup sederhana tapi manis dan pas saat dijalani bersama. Apalagi, dengan dia, wanita yang aku cinta. Aku cinta kamu, Gia, kataku saat itu, dan Gia pasti akan tersenyum, lalu mengkup sisi wajahku kemudian membalas apa yang aku katakan. Aku juga, aku mencintaimu. Lengkap sudah. Aku tak perlu harta untuk menjadikanku pria bahagia saat itu, karena saat cintaku berbalas, rasanya lebih bahagia dibanding dengan memiliki mobil mewah dengan mesin turbo di depannya. Gia, gadis SMA yang manis itu, kini jadi istriku.